Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan membawakan materi tentang arsitektur Indonesia dari daerah Papua. Ikut akan saya perkenalkan terlebih dahulu juga teman-teman saya. Teman saya sendiri Kaufian Nur Heroya, ada Dimas Rizky Ramadhani, ada Dimas Agung Chandra Ramadhani, ada Justina Afriya, Faras Anwar, Puspita Rini Sudojo, Nur Haliza, dan Ramadanisa. Papua. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan dulu susunannya dari topik pembahasan. Pertama itu ada sejarah Papua, lokasi geografis, landscape, suku adat dan istiadat, kearifan lokal, arsitektur Papua, pola pemukiman, rumah tradisional suku Dani, gambaran rumah Honai, detail struktur, fisika bangunan, proses pembangunan, filosofi, dan kesimpulannya. Baik, akan saya mulai dari sejarah Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat atau Pamuka. Saya akan mulai dari abad ke-14. Abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore. Lalu pada tahun 1500 Masehi, kolonialisme Belanda mulai memijakkan kaki di Papua. Pada tahun 1884, Irian Barat dikuasai oleh Inggris dan pada tahun yang sama timur laut Irian Barat dikuasai oleh Jerman pada tahun 1989. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semakin terpojoknya Belanda oleh dunia internasional dalam rangka mempertahankan Papua dan wilayah jajahannya. Lalu pada tahun 1950-an oleh Presiden Pak Eko dibentukkan sebuah sekolah BSDUR. Pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dan New Guinea menjadi Nederland New Guinea. Sejak 1 Mei 1963, nama Irian diganti menjadi Irian Barat. Pada tahun 1967, kontrak kerjasama PT Freeport McMoran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Pada 1969, penggunaan dua nama untuk Papua, West New Guinea atau West Irian oleh MTA. Pada 1 Maret 1973, sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya. Tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 2000, nama Irian Jaya resmi diganti kembali menjadi Papua. Saya lanjut lagi ke pembahasan wilayah Papua. Letak astronomis Pulau Papua itu secara astronomis di posisi 0 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan membentang dari 131 derajat bujur timur hingga 151 bujur timur. Sebelah timur, batas lautnya berbatasan dengan Laut Seram dan Laut Halmahera. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Salomon dan Laut Bismarck. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Laut Coral. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai landscape Papua. Jadi wilayah Papua itu memiliki beragam potensi sumber daya alam yang tersebar dari laut, daratan, hingga pegunungan. Dalam mengidentifikasi sumber ini, dilakukan interpretasi citra landscape pada periode 1989 sampai 2010. Nah, hasilnya itu menyatakan bahwa luas hutan itu sangat mendominasi di Provinsi Papua, yaitu sekitar 63%. Hutan ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada hutan rawa primer dan hutan kering primer. Ya, lalu selanjutnya disusul oleh rawa, itu luasnya cukup besar, yaitu 24%, dan lahan-lahan lain dibagi sangat kecil. Yang pertama ada pertanian, itu hanya memiliki 1,9% dari Provinsi Papua, lalu perkebunan hanya memiliki 0,345% dari Provinsi Papua. Selanjutnya ada untuk potensi perikanan, itu hanya kurang dari 5%, yaitu 4,1%. Selanjutnya ada ekologi dan sumber daya alam. Jadi berdasarkan data Bapeda Provinsi Papua pada tahun 2009, sumber daya alam di Provinsi Papua ini itu sangat banyak, yaitu ada tambang, ada emas, ada tembaga, komersial, dan juga hutan konversi perkebunan dalam skala besar. Selanjutnya ada ekosistem Laut Arafuru. Jadi di Laut Arafuru ini potensi ikan dan udang itu begitu melimpah karena ketersediaan rantai makanan. Rantai makanan yang dimaksud adalah basis plankton dan basis detritus. Nah, kedua rantai makanan ini tuh berkaitan dengan distribusi plankton yang menentukan kesuburan nutrien dan ketersediaan hutan bakau sebagai sumber primer. Selain itu, di sini juga terdapat banyak terumbu karang. Dominasinya itu ada di Selat Seledan sebelah selatan Kaimana. Berikutnya ada keanekaragaman flora dan fauna. Jadi menurut Conservation International pada tahun 1999 dinyatakan bahwa 50% keanekaragaman hayati di Indonesia ini terdapat di tanah Papua. Papua ini kan tadi sudah saya jelaskan memiliki 60% kawasan hutan kan. Jadi karena potensi inilah di sini banyak terdapat komunitas flora dan fauna. Nah, kawasan luas itu berupa hutan mangrove, ekosistem rawa, dan juga hutan pegunungan. Nah,
Lalu bagaimana dengan pariwisata di Papua? Jadi potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Papua ini hampir yang terlengkap di Indonesia. Potensi bisnis wisata di Provinsi Papua itu sangat besar karena wilayah ini tuh memiliki kekhasan atau keotentikan budayanya tersendiri. Namun, Papua ini masih belum mengembangkan prioritas pembangunannya karena harus menjaga keaslian dari adat istiadat di dalamnya. Ini ada berbagai tempat wisata yang sering dikunjungi. Yang pertama ada Raja Ampat, yang kedua ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, yang ketiga ada Pulau Biak, yang keempat ada Lembah Baliem. Lembah Baliem ini adalah tempat tinggal suku Dani yang akan dijelaskan oleh teman-teman di slide berikutnya. Selanjutnya ada suku dan adat istiadat. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Sebanyak 255 diantaranya merupakan asli Papua. Dari 200-an suku tersebut, setidaknya terdapat 5 yang dikenal hingga sekarang. Yang pertama itu ada suku Asmat, adalah nama dari sebuah suku yang ada di Papua, Indonesia. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas. Beberapa ornamen atau motif yang sering kali digunakan dan menjadi tema yaitu nenek moyang atau myth dari suku mereka. Yang kedua ada suku Amungme, adalah salah satu suku yang tinggal di dataran tinggi Papua. Orang Amungme memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah anak pertama dari anak sulung bangsa manusia. Suku Amungme sangat terikat kepada tanah leluhur mereka dan menganggap gunung sebagai sesuatu yang sakral. Yang ketiga ada suku Korowai, adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda Johannes Van Pausen. Salah satu keunikan dari suku ini yaitu tinggal di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15-50 meter. Yang keempat ada suku Muyu. Suku Muyu adalah suku asli Papua yang hidup dan berkembang di Kabupaten Boven di Goel, Papua. Suku Muyu dianggap sebagai suku pedalaman yang paling pintar. Mereka hemat bekerja keras dibanding suku lainnya dan sangat menghargai pendidikan. Mereka juga memiliki alat tukar sendiri yaitu kulit kerang atau ote dan juga gigi hewan yaitu hewan anjing. Suku Dani menjadi salah satu suku yang paling populer di Papua. Keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah adat Honai. Suku Dani juga terkenal akan tradisi kipalek atau tradisi mengamputasi jari sebagai tanda bukti kasih sayang dan mengungkapkan rasa kehilangan. Selanjutnya ada istiadat. Yang pertama ada injak piring atau mansorandak dari suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua. Yang kedua ada bakar batu atau barapen sebagai simbol rasa syukur dari persaudaraan. Yang ketiga ada ararem. Suku Biak di Papua melakukan tradisi ini saat acara pernikahan warganya. Jadi keluarga besar calon mempelai, pria mengantarkan mas kawin ke rumah keluarga calon pengantin wanita. Empat itu ada potong jari atau ikipalek, adalah tradisi memotong satu ruas jarinya sebagai bentuk kesetiaan terhadap orang terdekat yang meninggal. Pemotongan jari juga bisa diartikan sebagai rasa sakit yang luar biasa. Kelima ada tato. Masyarakat Papua, terutama suku Meyak dan Moi, melakukan tradisi membuat tato pada tubuh mereka. Tato tersebut bermotif garis dan titik-titik melingkar menyerupai segitiga, kerucut, tridiagonal yang berbasis vertikal atau horizontal. Selanjutnya, yang pertama ada hutan adalah ibu. Beragam kebudayaan di kalangan masyarakat adat Papua bersumber dari hutan mereka. Selanjutnya ada sumber daya laut. Masyarakat Kepulauan Raja Ampat menangkap ikan dengan teknologi tradisional seperti kalawai atau penikam. Mereka juga membuat karamba dari kayu. Teknik lain yang sering digunakan adalah cara molo atau menyelam dengan alat senapan. Rumah adat Papua. Nah, di sini itu Papua memiliki karakteristik arsitektur yang berbeda-beda ya. Mengapa? Yang pertama itu karena suku-suku di wilayah Papua mendiami wilayah yang berbeda seperti pegunungan dan pesisir pantai. Yang kedua itu karena karakteristik arsitektur Papua itu masih berlandaskan dengan kondisi sosial dan budaya yang ada. Nah, rumah adat suku Papua. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang ada di suku-suku pada Papua. Yang pertama itu ada suku Dani. Nah, suku Dani ini terkenal dengan rumah Honainya. Mengapa terkenal? Karena rumah Honai itu memiliki keunikan pada bentuk atapnya, berbentuk kubah yang menggunakan jerami. Yang kedua itu ada suku Asmat. Nah, suku Asmat ini memiliki rumah adat yang biasa disebut rumah Jeu. Nah, suku Asmat ini mendiami pesisir sungai atau pantai. Nah, di itu dia bangunannya itu berbentuk geometris atau persegi panjang. Nah, material yang biasa digunakan pada rumah Jeu ini pada bagian atap itu biasa menggunakan tanaman sagu dan nipah. Pada bagian dinding dia menggunakan kulit kayu, gaba-gaba, dan papan cincang. Yang ketiga itu suku Korowai. Nah, suku Korowai ini memiliki rumah adat yang disebut rumah pohon. Nah, rumah pohon ini cukup unik. Mengapa? Karena dia disebut rumah adat tertinggi di dunia. Karena letaknya yang berada di puncak hutan atau di puncak pohon. Yang pertama itu ada strukturnya, dia menggunakan akar dan ranting yang didiami oleh rumah pohon tersebut.
Yang kedua itu ada dindingnya menggunakan tanah liat. Keempat itu suku Muyu. Nah, suku Muyu ini dia memiliki rumah adat yang disebut rumah panggung atau biasa disebut ambip. Nah, rumah panggung ini untuk turun ke tanah dia harus melalui tangga-tangga yang terbuat dari tali-tali pohon. Nah, pada bagian atap dia menggunakan material jerami, pada bagian dinding dia menggunakan material gaba-gaba dan daun sagu. Pada strukturnya dia menggunakan batang pohon seperti pada suku Korowai dia menggunakan batang pohon yang didiami pada rumah tersebut. Nah, yang kelima itu ada suku Amungme. Rumah adatnya itu Kalokia, Hinang, Ngami, Devin. Pada zaman dahulu itu dia rumah adatnya berfungsi sebagai tempat tinggal, namun pada zaman sekarang dialihfungsikan sebagai tempat ibadah atau gereja. Apa yang terkenal mengenai arsitektur Papua? Nah, di Papua itu khususnya di daerah Wamena terkenal dengan rumah adat Honainya. Nah, rumah adat Honai itu didiami oleh suku yang bernama suku Dani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suku Dani. Suku Dani ini dia mendiami daerah pegunungan tengah. Dia berada di lembah Baliem. Suku Dani ini terkenal dengan keterampilannya dalam menggunakan perkakas. Nah, alat perkakasnya itu berupa kapak batu. Nah, untuk bahasa di Papua itu memiliki kategori atau sub keluarga pada bahasanya. Nah, untuk suku Dani ini dia masuk ke keluarga bahasa Milensia atau bahasa yang berasal dari Papua Tengah. Untuk iklimnya sendiri, karena suku Dani berada di lembah Baliem, dia memiliki iklim tropis basah. Untuk kepercayaannya sendiri, suku Dani masih menghormati roh nenek moyang dan masih melakukan upacara-upacara adat seperti pesta babi. Nah, pada suku Dani itu dia masyarakatnya cukup kreatif. Mengapa? Karena suku Dani menghasilkan beberapa kerajinan khas sukunya berupa anyaman. Nah, anyaman itu biasa kita pakai pada alat-alat perang, alat-alat kapak, terus pada penutup kepala. Biasa suku Dani menggunakan pada pakaiannya juga. Selanjutnya, permukiman suku Dani. Masyarakat suku Dani biasanya hidup di sebuah perkampungan yang terdiri dari beberapa selimo dan memiliki pola permukiman yang berbentuk U atau melingkar. Selimo sendiri adalah tempat tinggal bagi beberapa keluarga kecil yang berkelompok dan berada dalam satu pagar. Biasanya dalam satu selimo berisi 2 hingga 4 keluarga, tergantung kebijakan masing-masing dari keluarga tersebut. Kemudian, beberapa selimo akan membentuk suatu perkampungan yang memiliki batas teritori wilayah berupa pembentukan bentang alam. Pola permukiman dalam satu perkampungan ini terpencar-pencar dan tidak mengikuti suatu pola khusus. Untuk mendirikan suatu selimo, biasanya masyarakat suku Dani memilih suatu daerah yang tinggi dan tidak terlalu jauh dengan sungai. Pemilihan lokasi yang tinggi ini merupakan salah satu cara masyarakat Dani untuk menghindari bahaya. Selanjutnya, gambar ini merupakan konsep penataan selimo. Penataan masing-masing pada masa bangunan pada selimo tersebut memiliki makna tersendiri. Honai laki-laki diibaratkan sebagai kepala manusia yang membuat keputusan di dalam selimo. Honai perempuan diibaratkan sebagai tangan kanan yang melaksanakan hasil keputusan. Kandang hewan diibaratkan sebagai tangan kiri, sedangkan pintu masuk diibaratkan sebagai kaki. Dan bagian tengah selimo yang berupa ruang terbuka untuk umum diibaratkan sebagai jantung. Selanjutnya, pada suatu selimo, konsep berhuni masyarakat Dani membagi unit-unit masa huniannya, sesuai dengan fungsi dan makna masing-masing. Yang pertama, honai laki-laki. Honai laki-laki ini berbentuk bulat dan terdiri dari 2 lantai dengan sebuah perapian terletak di pusat bangunan. Yang kedua, rumah adat atau pilamo. Pilamo ini berbentuk bulat dan terdiri dari 2 lantai. Semua aktivitas keluarga dikendalikan dari dalam pilamo oleh para kepala keluarga. Yang ketiga, honai perempuan atau ebeai. Ebeai ini berbentuk bulat dan terdiri dari 2 lantai dengan sebuah perapian terletak di pusat bangunan. Berbeda dengan yang lainnya, pada beberapa selimo, ebeai bisa berjumlah lebih dari 1. Hal ini karena masyarakat Dani menganut sistem perkawinan monogami dan juga poligami. Yang keempat, dapur atau hunila. Hunila merupakan bangunan yang berbentuk persegi panjang dengan tinggi sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Yang kelima, kandang hewan babi atau amdabu. Kandang hewan ini berbentuk persegi panjang dan terletak melintang honai perempuan. Hewan yang dipelihara oleh suku Dani adalah babi atau biasa disebut wam. Bangunan ini cukup spesial karena wam sangat bernilai bagi masyarakat Dani. Honai laki-laki berukuran lebih besar dibandingkan ebeai. Honai laki-laki dan rumah adat atau pilamo merupakan bangunan yang terlarang bagi para wanita untuk memasukinya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, rumah tradisional Honai. Rumah adat Honai merupakan hunian tradisional milik masyarakat suku Dani yang bertempat tinggal di lembah Baliem Wamena yang merupakan wilayah pergunungan dengan perbukitan. Honai berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki dewasa dan A yang berarti rumah. Rumah adat Honai terkenal dengan bentuk dasar bulat dan setengah bentuk atap berbentuk lingkaran. Bentuk tersebut merupakan adaptasi terhadap cuaca yang dingin dan angin yang kencang. Rumah Honai biasanya ditinggali oleh 5 hingga 10 orang. Honai ini dibangun dengan ruang yang cukup sempit dan tanpa ada jendela. Honai laki-laki dan perempuan dibuat terpisah. Meskipun pasangan suami istri, keduanya tidak tidur dalam satu honai yang sama.
Suami dan anak laki-laki tidur di Honai laki-laki, sedangkan istri dan anak perempuan tidur di Honai perempuan. Berikutnya kita masuk ke desain rumah Honai. Rumah Honai memiliki bentuk dasar lingkaran dengan diameter kurang lebih 4 meter. Meskipun kecil, rumah Honai terdiri dari 2 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda pada setiap lantainya. Lantai pertama sebagai tempat bersantai, makan, dan beraktivitas keluarga lainnya, yang mana pada bagian tengah terdapat tungku api untuk menghangatkan badan, kemudian ada tangga untuk naik ke lantai 2. Untuk lantai kedua, berfungsi untuk tempat tidur. Dinding rumah terbuat dari kayu yang disusun berdiri yang diikat dengan tali rotan dan memiliki satu pintu pendek dan tidak berjendela. Alasan Honai dibangun sempit dan tidak berjendela bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Struktur rumah Honai memiliki keunggulan pada struktur atapnya yang berbentuk melengkung atau dome, di mana model atap seperti ini bisa melindungi rumah dari angin yang kencang dan cuaca yang dingin. Berikutnya adalah detail dari konstruksi rumah Honai. Kita mulai dari struktur bawah atau fondasi. Fondasi yang digunakan adalah fondasi umpak yang terbuat dari batu. Kemudian pada bagian kolom menggunakan kayu besi yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian tengah atau haske dengan diameter 8-10 cm sebagai kolom utama yang berjumlah 4 tiang. Kemudian ada kolom yang mengelilingi rumah Honai dengan diameter 8 cm yang bisa disebut dengan wonok. Kemudian dinding terbuat dari papan kayu atau hoat dengan lebar kurang lebih 20 cm per papannya, yang diikat dengan rangka dinding yang biasa disebut dengan walin atau rotan dengan diameter 4-5 cm. Berikutnya adalah material dari bangunan rumah Honai. Yang pertama adalah kayu besi atau kayu ulin. Adalah salah satu pohon yang terkenal dengan kayunya yang keras dan kuat, berwarna gelap dan tahan terhadap air. Kemudian ada rotan yang merupakan tanaman yang tumbuh menjalar atau merambat pada pohon yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah ilalang, yang merupakan sejenis rumput berdaun tajam yang digunakan sebagai bahan penutup atap rumah dan bangunan lainnya. Berikutnya adalah mendong, menjadikan daun mendong dapat dirajut dan digunakan sebagai karpet atau tikar. Oke, selanjutnya masuk ke fisika bangunan. Pada bagian iklim, suku Dani menempati daerah beriklim tropis basah dikarenakan dipengaruhi oleh letak ketinggian dari permukaan di atas laut. Temperatur udara bervariasi antara 80 hingga 200 derajat Celcius. Suhu rata-ratanya juga mencapai 17,50 derajat Celcius dengan hujan rata-rata mencapai 152 harian per tahun. Dan tingkat kelembapannya juga di atas 80% yang menyebabkan wilayah yang ditempati suku Dani amat sangat dingin. Ini adalah gambaran ilustrasi yang dimana ketika pagi hari itu mencapai 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu mencapai 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Dan ketika matahari terbenam, suhu mencapai 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Ketika musim yang hangat tiba, berlangsung selama 2,9 bulan dari 8 Oktober sampai 4 Januari dengan suhu tertinggi hariannya rata-rata di atas 24 derajat Celcius. Ketika memasuki musim dingin berlangsung selama 1,7 bulan dari 25 Juni sampai 15 Agustus dengan suhu tertinggi hariannya rata-rata di bawah 23 derajat Celcius. Kita masuk ke sirkulasi udara di rumah Honai. Bentuk rumah Honai yang sangat pendek membuat sirkulasi udara yang membawa masuk suhu dingin dari pegunungan akan membuat ruangan rumah Honai menjadi cukup sejuk ya. Jika suhu di dalam ruangan akan menjadi netral dikarenakan sifat dingin yang akan bertahan di bagian bawah rumah Honai. Berikut di bagian kanan adalah ilustrasi yang menggambarkan rumah Honai pada siang hari atau pagi hari. Selanjutnya, diposisikan perapian pada bagian tengah rumah Honai bertujuan untuk membuat suhu hangat yang merata pada malam hari. Lalu juga menciptakan ruangan perangkap udara panas atau hot trap di antara 2 layer lantai 2. Karena sifat panas akan naik ke atas, secara tidak langsung hawa hangat yang diciptakan pembakaran akan terperangkap oleh hot trap dan diteruskan ke lantai 2 secara merata. Sirkulasi asap juga yang disebabkan oleh pembakaran dapat keluar melewati ruang di antara 2 layer menuju topi yang terbuka. Layar bawah dapat berfungsi sebagai plafon non-struktural dengan penutup anyaman rumput. Berikut adalah sirkulasi ketika malam hari. Masuk ke penerangan pada rumah Honai. Untuk beberapa rumah Honai yang sudah dalam pengawasan pemerintah, sumber cahaya tersebut juga dapat digantikan pada panel surya. Berikut adalah gambar yang dikeluarkan oleh republika.co.id, di mana panel surya yang disediakan oleh pemerintah Papua. Dan bagian kanan ini adalah gambaran pengapian pada malam hari. Lanjut ke tahap konstruksi dari rumah Honai. Yang pertama itu ada tahap pengukuran. Jadi setelah dilakukan pengukuran, tanah akan dibersihkan dan diratakan. Lalu lanjut ke tahap 2, yaitu pemasangan dinding, tiang-tiang utama, dan pembagian lantai atas dan bawah. Jadi saat pemasangan dinding ini, nanti dinding akan diratakan menggunakan
balok-balok melingkar untuk menahan dinding. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu fokus ke pengerjaan rangka atap dan pemasangan lingkaran-lingkaran untuk menahan atap. Nah, jika rangka atapnya sudah selesai, maka akan lanjut ke tahap terakhir, yaitu pemasangan penutup atap dan finishing. Lanjut ke fungsi rumah Honai. Jadi, fungsi utamanya itu ya sebagai tempat tinggal. Nah, selain sebagai tempat tinggal, juga mereka gunakan rumah Honai sebagai penyimpan alat-alat perang atau simbol dari adat orang Dani yang sudah ditekuni sejak dulu. Terus rumah Honai juga dijadikan orang tua untuk mendidik dan menasihati anak-anak lelaki agar bisa menjadi orang berguna di masa depan. Dan yang terakhir itu digunakan warga untuk berkumpul, merencanakan atau mengatur strategi perang agar dapat berhasil dalam pertempuran. Terus ada filosofi rumah Honai. Jadi kalian dapat lihat di sini tuh rumah Honai berbentuk bulat dan melingkar. Nah, bentuk ini tuh memiliki filosofi yang dipegang teguh oleh masyarakat Dani. Jadi filosofi ini mencerminkan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang pertama itu nilai kesatuan dan kesatuan. Jadi untuk nilai ini tuh untuk mempertahankan dan mewariskan budaya, suku, harkat, martabat yang telah dipertahankan oleh nenek moyang dari dulu hingga sekarang. Terus juga yang kedua nilai bermakna sehati, sepikir, dan satu tujuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Setelah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dapat ditarik kesimpulan rumah Honai ini memiliki filosofi yang berkaitan erat dengan nilai-nilai adat suku Dani yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai kesatuan dan kesatuan, serta nilai gotong royong yang memiliki makna sehati, sepikir, dan satu tujuan. Rumah Honai juga memiliki simbol kepribadian dan harga diri. Dari strukturnya, rumah Honai memiliki keunggulan pada struktur atap yang berbentuk melengkung atau dom, dan model atap ini bisa melindungi rumah dari angin kencang dan cuaca dingin. Karena seperti yang diketahui, jika rumah Honai ini memakai bahan material dari kayu, jerami, dan rumput kering. Perlu dipahami juga kalau bahan-bahan material yang disebut di atas itu mudah mengalami kerusakan atau keropos apabila tidak memiliki pelindung yang baik. Lalu untuk pencahayaan optimal juga berasal dari sumber cahaya alami seperti sinar matahari, perapian, dan sebagainya. Namun untuk beberapa rumah Honai yang sudah dalam pengawasan pemerintah, sumber cahaya tersebut dapat diganti dengan panel surya yang tentunya lebih efisien untuk sumber cahaya pada malam hari. Maka dari itu, pembangunan rumah Honai ini memiliki keterkaitan dengan kebiasaan masyarakat, pola kegiatan masyarakat, iklim cuaca, dan lingkungan sekitarnya. Berikut ada daftar pusaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk penyampaian materi ini. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.